Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam di lingkungan Masjid Al-Uswah, begitu juga para orang-orang tua kita, dan yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusannya, ketua BKMT beserta dengan kepengurusannya, dan tentunya alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam majelis ini, namun mengikuti kajian setiap minggu Ahad malam Senin pada maghrib di Masjid Al-Uswah. Semoga kita semua nanti diberi hidayah, diberi rahmat, dan diampunkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca Al-Fatihah dan berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di tanah Palestina sana, yang hari ini kita ketahui bersama sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Semoga Allah tolong mereka, Allah berikan kemenangan, Allah berikan keselamatan, dan Allah lindungi mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ala qaumil muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ya Allah. Allahumma ansur ala ikhwanina wa akhwatina fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salimna wa salim ala ikhwanina wa akhwatina fi Palestin ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meskipun kita hanya membacakan surat Al-Fatihah dan doa, kita tidak hadir ke sana,
tapi walaupun sedikit ini hadirin menunjukkan jati diri kita berada di pihak yang mana. Kita pernah belajar tentang bagaimana ceritanya seekor burung kecil yang membawa air dengan paruhnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, sehingga hewan lain mentertawakannya. Wahai burung, dengan paruh kecilmu itu mustahil kamu akan memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Apa jawab burung itu? Meskipun aku juga sadar bahwa paruhku ini tidak akan memadamkan apinya Nabi Ibrahim dengan air yang aku bawa, tapi paling tidak itu menunjukkan di mana saya berpihak, walaupun hanya setetes air daripada paruh saya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, bencana yang ada di Palestina, peperangan yang ada di Palestina ini, kita harus berani mengatakan kita berada di pihak yang mana, karena nanti ini akan mempengaruhi daripada perjalanan kehidupan kita. Andaikan Al-Malhamah Kubro itu Pak nanti betul terjadi, peperangan besar itu terjadi dan kaum muslimin Allah akan menangkan, maka pada saat itu nanti orang Yahudi akan lari terbirit-birit sembunyi, bahkan mereka akan bersembunyi di balik batu. Sayangnya batu itu pun ngomong, wahai kaum muslimin, ini di belakangku ada Yahudi, sehingga mereka hanya akan bersembunyi di balik pohon ghorqot. Inilah hadirin yang disabdakan Rasulullah SAW tentang pohon ghorqot. Maka mulai saat ini kita sudah harus berani berpihak, di mana kita ini sebagai sesama kaum muslimin memastikan pijakan pihakan apa yang kita pihak dan di pihak mana yang kita pilih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaan kita pada malam hari ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perjalanan, di mana perjalanan keimanan kita, di mana nanti puncak akhirnya adalah menjadi seseorang yang merasakan nikmatnya iman, nikmatnya taat kepada Allah dalam semua aspek Pak. Membangun karakter, membangun hati. Oh ternyata kalau orang berada di jalan takwa kepada Allah itu nikmat hidupnya, bahagia hidupnya. Nah tentu ini hadirin tidak semudah membalik tangan, bahkan tidak semudah omongan, karena pada saatnya nanti kita akan membuktikan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup Bapak Ibu semua dan abang kakak semua masing-masing akan mengalami perjalanan ini. Nah, yang kita bicarakan ini adalah petunjuk para alim ulama, terutama Imam Ghazali rahmatullah alaih, sehingga dalam menjalani hidup ini kita terus fokus dalam jalur yang benar, taat kepada Allah. Dan di jalur itu kita bahagia Pak, dan di jalur itu kita nikmat. Meskipun orang lain memandang kita ini belum tentu mempunyai harta, atau bahkan orang lain memandang kita ini penuh dengan ujian, atau kita berada dalam fase di mana ekonomi kita juga terpuruk, keluarga kita juga seperti itu, tapi alhamdulillah nikmat gitu loh Pak. Menjalani itu nikmat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah nikmat dalam iman, nikmat dalam taat kepada Allah, ini tidak bisa dibeli dengan kekayaan kemewahan duniawi Pak. Makanya jangan heran Pak, dulu zaman Khulafaur Rasyidin, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguasai daripada sepertiga belahan dunia, itu kekayaannya hadirin, Umar sendiri kaya raya Pak, punya harta, tapi hartanya itu dia tasarufkan untuk kepentingan umat dan agamanya. Beliau betapa nikmatnya tidur di atas pelepah kurma, standar raja-raja saat itu yang tidur di singgasana, tapi beliau di situ. Bahkan anak kecil main kelereng, itu kelerengnya dari emas di Madinah itu Pak. Imam Abu Hasan As-Sadali itu tempat
pesantrennya, pijakan wudhunya itu aja berlapis emas, Pak. Kok begitu luar biasanya memandang harta dunia, padahal itu perkara yang sangat berharga. Karena mereka menemukan kenikmatan dan kebahagiaan yang lebih daripada kenikmatan yang ada dalam harta duniawi. Nah, kenapa bisa terbentuk seperti itu? Karena mereka nikmat dalam taat kepada Allah. Nah, nikmat dalam taat ini urusan hati. Maka ketika kita mengkaji hati, memang harus pelan-pelan, kemudian harus betul-betul merasuk sehingga kita merasakan feel-nya itu ada gitu loh, Pak. Contoh, Pak, kenapa lukisan sama-sama bagus, tapi sang maestro pelukis yang handal itu membuat lukisan agak beda gitu, Pak, dengan orang yang membuat lukisan yang walaupun sama cakepnya? Karena sang maestro melukisnya itu dengan rasa, sehingga ada ruhnya. Maka ketika kita melihat lukisannya itu terasa gitu loh, Pak. Nah, ini yang akan kita coba untuk kita pelajari, belajar dari masalah hati. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu godaan, kemarin sedikit sudah kita bahas, ketika kita berjalan di rel ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalur ketika kita membangun keimanan, menguatkan iman kita, kemudian kita berusaha untuk mewujudkan nikmat dalam taat, maka tahap selanjutnya adalah adanya godaan dalam kegiatan, dalam perilaku, dalam hati dan pikiran kita, pokoknya dalam kehidupan kita. Nah, salah satu godaan itu adalah kehendak hati, Pak. Kehendak hati. Padahal kadang kita meremehkan kehendak hati. Padahal kehendak hati itu pun nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak hati. Ini beratnya di sini, Pak. Sampai para sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, apa kehendak hati aja dihisap?" Iya, kehendak hati pun dihisap oleh Allah. Sampai ada kemudian seorang sahabat itu berkata, "Lau kuntu turaba," membaca ayat itu, "seandainya aku hanya sebutir debu, ini saya tidak akan mengalami hisap yang seperti itu." Karena gerak hati aja nanti dihisap. Nah, hadirin, godaan ini yaitu godaan kehendak hati. Sekarang kita mundur sejenak untuk memilih tentang materi kehendak hati. Jadi hati itu punya kehendak tentang sebuah materi yang terbentuk dalam perwujudan kehidupan kita. Apakah perilaku ataukah, pokoknya tentu ada materi yang dikehendaki oleh hati kita. Ini bukan materi yang berkaitan dengan harta benda, tidak, tapi perkara gitu loh, Pak. Hati itu terkadang mempunyai suatu kehendak terwujudnya sebuah perkara dalam hidup kita, Pak. Itu kehendak hati. Mohon jangan sampai salah paham di sini, Pak, karena nanti kelanjutannya bisa nggak paham. Hati itu kadang mempunyai perkara yang diinginkan, perkara yang dipingini, perkara yang dikehendaki. Hati itu, Pak, fix ya. Nah, perkara yang dikehendaki hati itu ada 3 macam secara garis besarnya. Perkara yang dikehendaki hati itu dalam bahasa kitabnya disebut dengan murad. Kalau orang yang menghendaki namanya murid, gitu, Pak. Kalau perkara yang dikehendaki namanya murad. Perkara yang dikehendaki hati atau murad ini ada 3 jenis. Yang pertama, murad yang memang tidak ada baiknya dan bagusnya dan kita paham itu, Pak. Kadang kita mempunyai keinginan hati terhadap sebuah perkara yang ada dalam hidup kita, tapi perkara itu kita paham betul, kita ngerti betul, kita
sadar betul kalau perkara itu memang nggak ada baiknya bagi kita, nggak ada kemaslahatannya bagi kita. Maka jenis kehendak hati, ketika kita benar-benar tahu bahwa perkara itu nggak baik untuk kita, jangan pernah memberikan ruang untuk memilih. Diri kita ini jangan sampai membuka ruang untuk memilih apakah saya harus mengerjakan ataukah saya harus meninggalkan. Mutlak harus ditinggalkan, Pak. Contoh misalkan begini, kita lagi dihimpit oleh kebutuhan ekonomi, Pak. Dihimpit kebutuhan ekonomi. Kemudian kita tahu, Pak, kalau judi itu haram, sudahlah. Dan judi itu nggak ada bagusnya. Dan judi itu hadirin memang nas di dalam Al-Quran sepakat bahwa memang tertera maisir itu haram. Berarti ini tidak bagus untuk kita. Perkara ini, perjudian ini nggak baik untuk kita. Tapi dalam keadaan terjepit saat itu, kita membutuhkan duit. Nah, akhirnya kita paksakan keinginan hati itu. Kemudian sebelum kita paksakan, dalam hati muncul, saya punya duit, saya membutuhkan duit, tapi duit yang saya punya nggak cukup saat ini, masih kurang, banyaknya luar biasa. Sekarang tinggal tersisa uang sekitar 5.000. Ya sudahlah, untung-untungan saya belikan nomor. Nah kan gitu kan, karena 1.000 kalau lurus kan 60.000 katanya kan gitu, Pak ya. Jangan nggak usah tanya saya dapat info dari mana ini, Pak, ya kan. Pak Fauzi kok ngerti, jangan-jangan Pak Ustadz sendiri yang nembak, ya kan gitu, Pak ya. Jangan suudon terus sama saya. Ini ada uang 5.000 bagaimana menjadi 300.000? Ilmunya pasang nomor. Di sisi lain kita tahu bahwa membeli nomor itu termasuk bagian dari judi haram. Tapi sebutuh duit, sudahlah, hati pengen beli nomor, beli tidak, akhirnya hati begitu. Nah, kehendak hati terhadap materi seperti itu, Pak, wajib ditutup dan jangan diberi celah untuk memilih antara mau beli atau tidak, Kenapa? Karena jenengan tahu persis kalau judi itu nggak bagus, dilarang oleh agama. Nah, kehendak hati untuk seperti itu menjatuhkan pilihan dalam sebuah perkara yang memang tidak ada bagusnya, harus betul-betul ditutup, nggak usah dibuka. Contoh, Pak, contoh, Bapak dapat WA, tek, Anda atau SMS, Anda mendapat hadiah 100 juta dari bank ini, bla 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 bla, kan itu, Pak. Anda tahu ini penipuan gitu loh, Pak. Maka jenengan kalau pengen selamat, itu WA, itu SMS, jenengan langsung delete, langsung hapus, selamat mesti insya Allah, Pak. Tapi kalau Anda biarkan di situ, pada saat jenengan sering baca, pas nggak ada kegiatan, buka-buka HP, ulang baca, akhirnya timbul pilihan. Jangan-jangan ini benar, jangan-jangan ini benar. Coba-cobalah menghubungi, akhirnya jenengan ketipu betul, Pak. Kenapa? Karena memberikan ruang untuk memilih sesuatu yang Bapak Ibu semua pahami bahwa itu nggak bagus. Ini ada unsur penipuan. Dan itu dalam perkara yang lain kita mesti mempunyai kehendak-kehendak hati seperti itu, Pak. Mempunyai sebuah kehendak hati yang materi wujudnya itu betul-betul kita pahami bahwa itu sesuatu yang nggak ada masalahnya. Kalau seperti itu sikap kita, Pak, tutup, jangan diberi ruang celah untuk memilih. Hadirin, contoh lagi. Bapak Ibu sudah punya pasangan, suami istri. Suatu hari ada reuni SMA atau SMP atau mahasiswa lah. Kalau mahasiswa ini agak kurang, biasanya SMA SMP itu. Jumpa mantan gitu loh, Pak. Dia juga sudah punya istri atau sudah punya suami. Jangan berikan ruang untuk komunikasi secara pribadi. Ketika Anda mengatakan dalam diri Anda bahwa kalau saya berkomunikasi mesti akan membuka celah di mana perasaan saya akan ingat lagi, bangkit lagi, kemungkinan bisa mencintai lagi. Nah,
perasaan seperti itu nggak bagus. Jenengan perasaannya juga paham, ini nggak bagus untuk keluarga saya. Maka ketika seperti itu tutup, nggak usah ada celah. Anda selamat. Real lagi, contoh real lagi begini Pak, begini. Bapak duduk nih, ya kan? Di pesawat, misalkan begitu. Kemudian pramugari jalan sana sini kan ngatur. Nah biasanya pakaiannya itu kalau nggak super ketat, ya agak semi kurang bahan. Kalau sudah cukup bahannya, benangnya pula yang kurang, kan itu Pak ya. Akhirnya kita kadang pengen nengok gitu loh. Karena laki-laki itu pintu dosanya paling mudah berbuat dosa itu di mata. Kalau laki-laki. Kalau perempuan paling mudah membuat dosa itu pintunya di mulut Pak. Kalau nggak percaya Bapak buktikan. Perempuan pulang dari pasar, istri kita pulang dari pasar, jumpa tetangga sebelum masuk rumah, ditanya, "Bu, dari pasar?" "Iya." Apa cukup di situ? Tidak. Dia mesti menerangkan harga. Pasar ramenya luar biasa, padahal harga-harganya mahal. Cabai naik, gorengan naik, semua naik. Ini bawang-bawang aja naik semua. Padahal cuma ditanya, "Bu, dari pasar." Itu perempuan. Laki-laki Pak, mohon maaf, pandangan, benar kata Ustadzah saat itu, dipandang haram, tidak dipandang barang bagus, kan gitu Pak. Akhirnya, nah hadirin, ketika kita sadar bahwa memandang itu memang nggak ada bagusnya, karena apa? Hanya akan menimbulkan syahwat, kecuali ada kepentingan untuk bertanya dan lain sebagainya. Menimbulkan syahwat, sementara kita nggak bakalan mungkin untuk sampai menikahi dia. Walaupun secantik apapun, walaupun dia itu mohon maaf seramah apapun pada kita, cukup hanya sebagai antara pramugari dengan kita, kan gitu Pak. Andai kan kemudian dia, "Pak, saya suka sama Bapak, saya nikahin saya dong Pak." Bapak nggak mungkin berani juga Pak, ya kan. Orang turun dari pesawat sudah disebut istri kok, ya kan itu kan. Kan begitu. Nah, ketika kita memikirkan, saya meskipun melihat dia kayak apapun, ujung akhirnya hanya melahirkan dosa mata saya. Toh saya juga nggak bisa menikahi dia, sudahlah lebih baik saya nggak melihat. Anda bisa menutup seperti itu ketika Anda bisa membedakan bahwa oh ini adalah materi kehendak hati yang tidak bagus. Ini yang pertama Pak. Maka nanti ketika kita menjalani hidup, ada kehendak hati tentang sebuah perkara atau sebuah materi, kalau memang kita tahu betul itu nggak ada bagusnya, tutup, nggak usah dipikirkan Pak. Kenapa? Nanti akan membuka pintu celah-celah sehingga lama-lama kita akan nyerempet ke situ Pak. Ini sudah berbicara masalah feel, rasa keimanan loh Pak. Kan nggak apa-apa Pak Ustadz, sedikit-sedikit ya sudah kalau begitu, jangan nggak mau naik lagi gitu kan. Kan kita perjalanannya semakin hari semakin naik Pak, tingkat ketakwaan itu Pak. Ingin merasakan nikmatnya iman itu kan semakin hari semakin naik. Nah ini nanti kalau sering Bapak Anda jalani, praktekkan dalam hidup, terasa betul Pak, kita akan sensitif sekali terhadap perkara yang tidak baik kepada kehidupan diri kita, sehingga kita bisa langsung mengkat, menutup perkara itu, kita tinggalkan. Dan kita sensitif sekali hal itu. Ini mengenali kehendak hati yang pertama. Kemudian murad yang kedua atau materi perkara kehendak hati yang kedua adalah perkara yang memang ada baiknya untuk kita, ada baiknya, ada bagusnya, ada kemaslahatannya untuk kita. Untuk perkara ini Anda tidak boleh saya serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh Pak. Anda wajib memaksakan semua potensi yang ada pada diri kita untuk meraih perkara itu. Contoh hadirin, contoh. Dulu saya pernah menyampaikan ya Pak. Dulu pernah saya menyampaikan. Rasulullah itu Sayyidina Umar radhiyallahu an itu meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah berkata, meskipun ada yang menyampaikan itu sebuah
Bukan hadis tapi mauquf, hanya sampai kepada para sahabat. Terlepas dari itu, seandainya tidak ada tembok takdir, niscaya aku bisa melihat ahli surga yang berjalan di atas permukaan dunia. Saya ulangi, seandainya tidak ada tembok gaib yang menghalanginya, niscaya saya bisa melihat penduduk surga berjalan di atas dunia. Salah satunya untuk laki-laki adalah ada seorang laki-laki yang fakir, dia terus berjuang mencarikan nafkah untuk keluarga dari jalan yang halal. Maka laki-laki itu sesungguhnya penduduk surga yang berjalan di atas permukaan dunia. Nah, kita paham ini Pak, bahwa ketika kita mencari nafkah dari jalan yang halal untuk keluarga kita, itu nilai harganya di hadapan Allah tinggi sekali, apalagi ketika kita menjadi seorang yang fakir. Bahkan lukanya seorang laki-laki yang mencari nafkah itu standar sama dengan lukanya seorang laki-laki yang berjuang perang jihad fisabilillah, Pak. Bapak pergi ke Palestina berjuang, terluka. Di sini Bapak cari nafkah, terluka juga, sama di hadapan Allah nilainya, Pak. Dengan catatan dari jalan yang halal. Nah, ketika kita tahu bahwa mencari nafkah dari jalan yang halal ini ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, ada sesuatu yang hebat untuk kita dunia akhirat, maka dengan kehendak hati yang seperti ini wajib diadakan dan kemudian wajib untuk dibuktikan. Saya pengen, kan gitu kehendak hati itu, saya ingin mencari nafkah dari jalan yang halal. Nah, kehendak hati yang seperti itu malah justru wajib ada, Pak. Sehingga kita nanti begitu berperilaku akan termotivasi dengan kehendak murad yang baik seperti itu, Pak. Jangan kemudian jenengan mencari nafkah begini, ya kalau Allah menghendaki dari jalan yang baik ya baik, kalau Allah menghendaki jalan yang buruk ya saya jalani juga dari yang buruk. Wah, nggak boleh Pak kayak gitu. Kenapa? Karena itu perbuatan yang baik. Murad kehendak hati untuk melakukan perbuatan yang memang ada kebaikan, kemaslahatan pada diri kita harus diadakan, harus wujud dalam hati kita. Ini bicara hati loh Pak, bukan bicara perilaku dulu, bicara hati. Ada lagi apa Pak? Banyak. Misalkan begini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju maghfirah Allah, untuk menuju ridho Allah, untuk menuju rahmatnya Allah, sehingga nanti dimuliakan Allah ke dalam surganya Allah, maka berpijaklah pada 3 hal. Iman yang benar kepada Allah, bahkan berpijak dalam 2 perkara, iman yang benar kepada Allah dan wa'amilus sholihah, beramal kebaikan. Karena informasi ini jelas kita sudah paham, jelas kita sudah mengerti, dan itu memang ada kebaikan dalam diri kita, maka hati kita wajib mempunyai keinginan, wajib mempunyai kehendak, wajib mempunyai cita-cita bahwa saya akan terus berbuat amal soleh dan menjaga iman saya. Ini kehendak hati yang harus ada. Dari 2 perkara ini saja, 2 perkara ini aja, kalau memang kita bisa mewujudkan dalam kehidupan nyata Pak, insya Allah selamat dunia akhirat Pak. Bapak jadi pejabat nggak bakalan akan korupsi Pak. Kenapa? Karena kita sadar korupsi itu nggak ada baiknya. Maka keinginan hati untuk korupsi langsung di-cut, kita tinggalkan. Nggak akan ada keluarga yang berantakan Pak. Kenapa? Karena suaminya keinginan untuk selingkuh saja sudah nggak ada, karena dia sadar selingkuh perzinahan, maka dia akan tutup itu. Istri juga begitu. Suami saya seburuk apapun, kayak apa, sejat apapun kayak apa, saya nggak bakalan akan selingkuh. Kenapa? Karena selingkuh adalah sesuatu yang haram dan buruk untuk saya sebagai seorang perempuan yang punya derajat tinggi.
maka kasus perselingkuhan sudah nggak akan mungkin wujud dalam diri kita. Seperti itu. Ketika ini dijalankan, Pak, insya Allah selamat. Inilah yang namanya kalau kita mempunyai iman yang benar, iman yang kuat, mesti selamat hidupnya, Pak. Karena Allah meletakkan keselamatan hidup manusia itu dalam takwa kepada Allah. Karena apa? Mulai kita bisa merinci, hati kita sudah mulai bisa merinci, mendeteksi. Oh, ini baik, wajib harus ada. Keinginan-keinginan untuk meraih surga, keinginan untuk menjauhi neraka, keinginan untuk beramal soleh, ini semua harus ada. Hati kita diwarnai oleh keinginan-keinginan murad perkara yang baik. Nah, murad-murad yang buruk tinggalkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian murad yang ketiga. Nah, ini Pak, ini yang bingung kita di sini. Kadang kita ini hadirin menjumpai atau kita menemukan dalam perjalanan hidup kita keinginan hati murad yang kita ini nggak tahu betul apakah di situ ada kebaikannya ataukah di situ ada keburukannya buat hidup kita. Contoh misalkan, Pak, kita Bapak berusaha mencari jalur kehidupan ekonomi, misalkan begitu. Hadirin, mencari jalur kehidupan ekonomi, apakah kita putuskan dengan berdagang atau tidak, itu berlandaskan murad kita, Pak, bahwa saya sebagai seorang laki-laki harus bekerja menafkahi keluarga, kan begitu toh, Pak. Nah, kalau sudah dua murad di depan ini kita paham, maka kemudian digandengkan dengan kemarin pada waktu masalah godaan yang pertama, yaitu kesibukan dunia. Kemudian kita memahami rezeki itu sebelah mana. Ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dijamin itu apa? Makan, minum, napas, itu dijamin. Kalau sudah nggak ada rezeki itu Allah cabut nyawa kita, Pak. Maka kita tidak perlu lagi untuk khawatir masalah rezeki itu. Mau dicapai dengan jalan yang halal, rezeki itu akan kita dapatkan. Tapi dengan jalan yang haram pun rezeki itu kita akan dapatkan. Maling ketika mampu mencuri sebuah televisi malam hari, hakikatnya televisi itu memang rezekinya untuk maling. Sayangnya dia mengambilnya dari jalur yang haram. Koruptor, meskipun sudah di tangan dia duitnya, meskipun sudah di dalam rumah duitnya, di dalam tabungan dia, tapi kalau memang takdirnya itu tidak rezeki, maka tetap akan tidak menjadi rezeki. Hanya saja dia harus mempertanggungjawabkan perilaku korupsinya, Pak. Kalau kita memahami ini, maka hadirin, dalam mencari rezeki, Pak, dalam mencari rezeki, ketika muncul murad jalan yang buruk, kita akan tutup, kita akan sadar, lawang saya upayakan kayak apapun, kalau memang rezeki saya dapatkan, baik dari jalan halal maupun haram, tetap kita dapatkan. Nah, kemudian saya nggak khawatir karena masalah rezeki yang berkaitan dengan makan, minum dan sebagainya, biaya kebutuhan hidup, itu Allah jamin. Nah, hadirin, tapi kita juga boleh memilih. Nah, itu nanti keterangannya. Ketika kita sudah memilih jalan itu, maka kita akan lurus lempeng dengan murad-murad yang baik, karena kita memahami dua murad tadi di awal. Hanya saja kadang jalan yang kita tempuh, profesi yang kita dapatkan, ini kita nggak tahu, Pak. Apakah nanti profesi ini akan ada baiknya bagi saya, ataukah profesi ini nggak ada baiknya juga bagi saya? Kan kita belum tahu, Pak. Profesinya loh ya, profesinya, bukan rezekinya. Kalau rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Kemudian ketika kita mau menikah, Pak, jodoh itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita kan nggak pernah tahu ketika saya menikahi seseorang itu, apakah ada kebaikannya atau keburukannya, ataukah perjodohannya sampai nanti meninggal dunia, atau di tengah jalan kemudian cerai, berarti jodohnya cuma sampai sekian tahun itu, Pak. Nah, ketika kita menghadapi
sesuatu yang kita tidak tahu betul, tidak tahu persis apakah murad itu yang kita keinginan hati itu yang kita inginkan dari hati kita baik atau buruk, kita belum pasti tahunya. Disitulah kita serahkan kepada Allah dengan menginginkan kemaslahatan dalam perkara itu. Itulah yang disebut dengan tafwid. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat kita berjumpa dengan perkara yang kita belum tahu apakah itu ada kebaikan atau keburukannya buat hidup kita, apakah kita boleh memilih? Boleh, Pak. Bukan kita tidak boleh memilih. Ketika ini profesi di hadapan kita, misalkan jadi ASN, wirausaha, karyawan swasta, atau apa saja ada di hadapan kita, atau pernikahan di hadapan kita, di situ kita boleh memilih. Tapi dalam memilih, karena kita tidak tahu kedepannya, itu apakah mau baik atau buruk, pada saat memilih itu kita serahkan total kepada Allah. Penyerahannya bukan pasrah bongkoan, tidak, tapi kita penyerahannya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan sesuatu yang buruk dengan yang saya pilih ini, dan saya mohon kebaikan dengan yang saya pilih ini, ya Allah. Pada saat itu hati kita ketika memilih sesuatu yang belum tahu betul apakah baik atau buruk, maka sesuatu itu kita serahkan kepada Allah. Penyerahannya itu dengan meminta kebaikan dan kemaslahatan, keberkahan dari pilihan kita ini, Pak. Kalau kita memilih, Pak. Tapi kalau kita nggak milih, ya Allah, saya serahkan semuanya kepada Engkau, saya menunggu kemantapan hati saya untuk memilih. Semoga Engkau gerakkan hati saya, ya Allah, untuk memilih ini dengan mantap. Ini metode yang kedua. Nah, kenapa di awal kita harus seperti itu? Karena nanti ketika pilihan kita ini alhamdulillah benar-benar sesuai dengan yang kita pilih, kita dapatkan dan kita jalani di situ, hadirin, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dalam pilihan kita itu, Pak. Allah akan memberikan kemaslahatan dalam perkara itu. Takdir yang Allah berikan di situ akan ada bagusnya, Pak. Akan ada bagusnya, Pak. Tapi seandainya kadang, Pak, kadang dalam pilihan itu justru ujung akhirnya sesuatu yang buruk menimpa kita. Pada saat sesuatu yang buruk menimpa kita, di situ kita masih akan berhusnudzon bahwa saya yakin dengan keburukan ini yang menimpa saya, dengan hasil pilihan saya, sesungguhnya adalah bentuk kemaslahatan kebaikan yang Allah berikan kepada saya, cuman bentuknya keburukan. Kita masih akan bisa bicara seperti itu. Sehingga dengan sesuatu pilihan yang tadinya kita tidak tahu apakah ada kemaslahatannya ataukah ada keburukannya, pada saat kita pilih dan kita jalani, kok kemudian menjumpai salah satu di antara dua itu, kita tetap akan merasakan nikmat dalam perjalanan hidup ketika kita menjalani itu, Pak. Nikmat. Contoh, hadirin, contoh. Ada seseorang mau menikah. Ini contoh terakhir, Pak, karena waktunya sudah isya. Ada seseorang itu ketika mau menikah, dia tidak tahu apakah istrinya ini akan menjadi partner hidup yang baik atau buruk, kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Atau ibu mempunyai partner suami, apakah suami itu akan menjadi baik atau buruk, kan ibu juga nggak tahu. Maka ketika jenengan memilih, saya memilih perempuan ini, saya jadikan istri. Pada saat itu kemudian kita bertakwid kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan kemaslahatan, kebaikan dalam perkara ini dan keselamatan dalam perkara ini. Kemudian berjalan perkawinan itu. Di tengah perjalanan, naudzubillah min dzalik, ternyata istri mengkhianati atau suami mengkhianati. Maka jenengan mesti sakit hati, itu pasti sakit hati. Kemudian
timbul perceraian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mulai pasrah dari Allah ke Allah Subhanahu wa taala dari awal, ketika menjumpai sesuatu yang buruk, pikirannya tetap akan positif. Penderitaan kemarin, mungkin inilah tebusan perilaku saya pada saat dulu saya muda, sering mem-PHP-in lawan jenis saya. Dari sikap saya itulah mungkin Allah ingin melebur dosa saya, sehingga saya diberi ujian ini. Pikirannya begitu, Pak. Kemudian kepada pasangan hidup yang mengkhianati, andaikan kemudian terjadi perceraian, dalam pikiran benak kita akan berkata begini, Pak, alhamdulillah perjodohan ini baru setakat seumur ini. Andaikan nanti anak-anak sudah dewasa, sudah besar, saya baru ketahuan, sedangkan mungkin anak saya itu bukan anak saya, naudzubillah min dzalik, alangkah lebih beratnya beban saat itu. Nah, maka inilah yang kemudian disebut orang yang taat kepada Allah, iman yang benar kepada Allah, dengan ujian apapun hidup terasa nikmat semuanya. Membentuk hati yang seperti itu tidak semudah yang saya ucapkan, tidak semudah setengah jam kita bicarakan. Tapi kalau kita sudah punya teorinya, insya Allah hadirin, kita mulai bisa membedakan antara murad yang baik yang harus kita tutup, murad yang baik yang harus kita adakan, murad yang buruk yang harus kita tutup, dan murad yang ikhtiar, yang memilih. Bagaimana ketika kita memilih? Hadirin, ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi membicarakan hati ini. Memang tidak bosan-bosannya dan tidak putus-putusnya tema yang kita angkat. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita yang selalu bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.